Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan, bulan yang mulia. Baca Quran, tadarusan, pahala dilipat gandakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semuanya sehat? Semuanya puasa? Alhamdulillah. Nah, jumpa lagi dengan Bu Duenda. Kali ini Bu Duenda akan menemani anak-anak mendengarkan kisah tentang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Wah, siapakah dia? Dia adalah Abdurrahman bin Auf. Bagaimana ceritanya? Penasaran? Nah, begini ceritanya. Disimak baik-baik ya. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat kaya. Beliau punya harta yang sangat berlimpah. Beliau kaya bukan karena pelit, tetapi karena beliau adalah sosok yang sangat dermawan. Suatu hari, ketika Rasulullah dan para sahabat berkumpul, Abdurrahman bin Auf mendengar bahwa Rasulullah menyampaikan bahwa orang yang paling kaya besok akan dihisap lebih lama daripada orang yang miskin, dan Rasulullah bersama dengan orang-orang yang miskin, kata Rasulullah. Sejak saat itu Abdurrahman bin Auf merasa galau hatinya. Dia tidak ingin bahwa nantinya akan dihisap lebih lama daripada yang lain karena kekayaan yang dimilikinya. Hingga kemudian beliau membagi-bagikan banyak hartanya kepada anak yatim, fakir miskin, duafa, dan sebagainya. Tetapi ternyata meskipun sudah banyak harta yang dibagikan, harta beliau justru semakin melimpah ruah. Hingga suatu hari beliau minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, jadikan hambamu ini orang yang miskin, agar hamba bisa hidup bersama Rasulullah." Itu adalah doa yang dipinta oleh Abdurrahman bin Auf. Suatu hari sesudah perang Tabuk, tumbuhan kurma siap panen yang ditinggalkan para sahabat menjadi busuk dan harganya turun drastis. Kabar ini anak-anak ternyata sudah menyebar ke seantero kota Madinah dan sampai ke telinga Abdurrahman bin Auf. Mendengar kabar tersebut, sahabat Nabi ini kemudian membuat sebuah pengumuman. Semua penduduk kota Madinah yang buah kurmanya membusuk akan dibeli dengan harga normal. Kemudian anak-anak warga kota Madinah berbondong-bondong menjual kurma busuk tersebut ke tempat Abdurrahman bin Auf. Semua kurma busuknya dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Hartanya pun ludes tanpa sisa. Ia miskin dan hanya punya tumpukan kurma busuk. Alhamdulillah, doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pikir Abdurrahman bersyukur. Para sahabat Nabi juga bersyukur. Kurma yang dikhawatirkan tidak laku tiba-tiba laku keras, diborong semuanya oleh Abdurrahman bin Auf. Namun ternyata kemiskinan rupanya enggan berhinggap ke nasib Abdurrahman bin Auf. Sehari kemudian datang utusan dari negeri Yaman ke kota Madinah. Mereka menyampaikan berita tentang berjangkitnya wabah penyakit aneh di Yaman. Menurut dokter, wabah aneh tersebut akan cepat sembuh jika diobati dengan buah kurma busuk. Utusan ini menyebar pengumuman bahwa sang raja sedang mencari buah kurma yang busuk yang akan digunakan sebagai obat. Warga penduduk kota Madinah yang membaca edaran pengumuman tersebut memberitahu utusan agar segera pergi ke rumah Abdurrahman bin Auf. Utusan tersebut berkata bahwa ia akan membeli buah kurma yang busuk itu 10 kali lipat. Tanpa berpikir panjang lebar, utusan itu langsung pergi ke rumah Abdurrahman bin Auf untuk membeli kurma dengan harga 10 kali lipat dibandingkan harga kurma di pasaran. Abdurrahman bin Auf pun semakin kaya raya dengan penjualan kurma busuk itu yang dibeli oleh utusan dengan harga yang sangat fantastis. Ketika akan wafat, Abdurrahman
Abdurrahman bin Auf menangis. Tangisannya bukan karena takut menghadapi kematian, melainkan karena ia wafat dalam keadaan banyak harta. Abdurrahman bin Auf berkata dalam hati, Mus'ab bin Umar lebih baik dariku. Ia wafat dalam keadaan tidak memiliki harta. Dia pun bahkan tidak memiliki kafan sekalipun. Hamzah bin Abdul Muthalib juga lebih baik dariku. Dia tidak memiliki kafan sama sekali. Kami tidak mendapatkan kafan untuknya. Sesungguhnya aku takut bila aku menjadi seseorang yang dipercepat kebaikanku di dunia. Aku takut ditahan oleh sahabat-sahabat Rasulullah karena banyak harta. Nah, begitu ceritanya Abdul bin Auf. Sahabat Nabi ini wafat di Madinah pada 31 Hijriah. Ada pula yang mengatakan Abdurrahman bin Auf wafat pada 32 Hijriah di usianya di 75 tahun. Ada pula yang menyebutkan di 78 tahun. Demikianlah kisah sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang sangat kaya namun sangat dermawan dan murah hati. Seorang sahabat juga yang sangat dijamin oleh Allah masuk surga. Semoga dengan kita mengetahui kisah Abdurrahman bin Auf, kita semua dapat meneladani sifat-sifat baik beliau ya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.